kamar. Kalau mau berangkat, Ya. sebelum keluar kamar, Ya. di kamar. Ya. Baru pakai celana, baru pakai berangkat, Ya. baru keluar dari rumah aja. Ya. Orang lihat lo, bawaannya pengen nitip modal. Amin. Bos, gue nitip modal boleh gak bos? Gua dapat pesangon nih bos 50 juta. Ya. Nih, dapat. Amin. Begitu. Nah, nanti ada lagi orang. Bos, nih bos, gue dapat duit nih bos 200 juta, gue titip dulu, titip. Nanti kan sejam lagi ada polisi, lo ditangkap penada. Enggak lah, umur. Pokoknya lo praktekin, ini berlaku semua. Setiap ucapannya pasti jadi duit. Amin. Pasti. Amin, Pak Haji. Coba testimoni, praktekin. Lo ngomong apa tadi? Coba ngomong. Dengerin dulu, testimoni. Jawab di kamar. Nah, ya. Iya jadi Pak, benar kalau katanya Pak Haji yang si colak-colak Ya. itu manjur banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di ruang testimoni RDAY. Tempat di mana banyak hajat dan keinginan terkabul, tempat solusi bagi setiap anugerah yang datang, dan tempat berbagi kisah nyata, testimoni yang benar, terjadi keajaiban dalam kehidupan nyata. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan disinilah kita akan temukan solusinya bersama Pak Haji Dwi Susanto. Yo, Ibu, ayo pertanyaan apa? Lo, berkabar? Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Oh, ini Deketin mic-nya. Nama? Pertanyaannya apa? saya kan punya usaha. Digini ngomong ini. Saya punya usaha. Usaha saya bikin mengkilap alat kelamin. Apa usaha lo? Warteg. Warteg. Pertanyaannya? Mungkin nggak maju-maju, kenapa ya? Ya nggak mungkin warteg maju-maju. Warteg di pinggir jalan maju. Ketawa. Maksudnya Bilang warteg saya untung bersih 1 hari 1 juta. Jangan bilang warteg saya dari dulu nggak maju-maju. Nggak mungkin. akhir Haji nggak berhasil. Ya sekarang lo mau untungnya berapa per hari? Udah nggak jualan. Terus sekarang lo jualan apa? Nggak nganggur. Nganggur. Pertanyaan apa pengangguran? Enggak, apa ada ada uangnya orang tua saya yang dipakai saya karena saya usaha itu apa gimana? Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ada lagi? Hah? Iya. Pertanyaannya apa? Maksudnya bingung Haji, bingung gitu jalan keluarnya gimana ya? Gini, lo waras dulu nanti nanya lagi. 10 tahun yang lalu saya kan buka warung di rumah dan itu lumayan untuk menambah income daripada keluarga. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya 3 tahun yang lalu itu bisa mati total warung saya. Habis nggak laku sama sekali. Sekarang kalau usaha lo mati total, itu udah izin Allah belum? Ya, izin Udah, Allah. lo tinggal datang ke Allah. Allah, terima kasih, usaha gue dimatiin. Ini bukan masalah, ini bukan ujian, ini bukan cobaan, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan Allah matiin usaha gue jadi makin dekat sama Allah. Gue jadi rajin ibadah, gue jadi rajin berdoa, gue jadi sering ngobel-ngobel ibu yatim. Ada lagi lo? Ya itu saya pengen buka. Ya lo minta ke Allah, Ya. minta ampun. Gitu loh bos. Ada lagi? Ya terus terang ya saya pengen hidup sukses lah serba. Nggak mungkin. Muka lo belum muka sukses. Muka lo muka berak. Ada lagi? Ada lagi kak? Yo sebelahnya, kelamaan mikir lo. Yo sebelahnya. Assalamualaikum Nama? warahmatullahi wabarakatuh. Nama Darul dari Cilengsi Pak Haji. Pertanyaannya apa? Nah, saya kemarin punya usaha 2 tahun yang lalu. Usaha apa? Usaha warung sama Warung dagang apa? nasi Pak Haji. Hah? Warung nasi. Warung nasi. Ya. Pertanyaannya? Tanah kolab, cuman saya punya anugerah yang harus wajib dibayar. Lo tinggal datang ke Allah. Sekarang usaha lo collab atas izin Allah belum? Udah, lo balik lagi dong ke Allah. Terima kasih Allah, terima kasih.
Dengan kolabnya gue darung nasi. Ini bukan musibah, ini bukan ujian, ini bukan teguran, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan warung nasi gue kolab, gue jadi makin deket sama Allah. Gue rajin ibadah, gue rajin berdoa, gue rajin sedekah, gue rajin ke anak-anak yatim. Nanti usaha lo dibangun lagi sama Allah. Ngaku apa? Lagi? Cukup itu aja, Pak Haji. Yo, sebelahnya. Terima kasih. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir dari Ciputat Pamulang, Pak Haji. Pertanyaannya, Pertanyaannya, saya menderita stroke ringan sejak tahun 2022. pertanyaannya. Pengen sembuh dari sakit stroke ringan itu, Pak Haji. Sekarang stroke lo tuh udah seizin Allah belum? Udah seizin Allah. Ya lo tinggal datang ke Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Penyakit stroke saya bukan cobaan, bukan ujian, bukan teguran, bukan musibah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah stroke saya jadi makin dekat sama Allah. Saya rajin ibadah, rajin berdoa, rajin sedekah, rajin ke anak-anak yatim RDAY. Itu aja, Bos. Amin. Kan sembuh. Nggak ada tuh namanya datang pengobatin ini empret. Udah ke Allah aja. Lagi Kemudian saya punya modal berapa? ya di bawah 100 juta, Pak Haji. Tapi Modalnya berapa? 100 jutaan lah. Sekarang? Ya. Terus Tapi untuk memulai usaha saya bingung dari awal untuk usaha itu menentukan. lu punya 100 juta bingung mau usaha apa? Iya. Gampang, jual beli alat kelamin paling enak. Kalau jual beli motor nggak cukup, jual beli mobil nggak cukup. Kalau jual beli alat kelamin pasti cukup. Nggak lah, gampang lah, Bos. Kalau lo berani, modal lo berani gak lo storein ke Allah? Allah, gue setor semua nih duit 100 juta. Mau gimana caranya urusan Allah. Daripada 100 juta lo setorin ke petani kentang. Tadi kan Petani kentang, Bu Rati. Pinjam mic-nya. Ngomong. Gak apa-apa. Saya kesindir. Jadi gini, Bu. Udah sih Pak Haji. Jadi gini, Bu. Haji, Kalau Bapak dan Ibu punya duit, jangan sekali-kali join. Orang kalau join, wow, siap-siap untuk berantem. Lebih baik joinnya sama Allah. Nah, lo mendingan begitu. Jadi kalau punya duit 100 juta, buat apa lo join? Apalagi ke petani kentang, petani tomat. Lebih baik lo joinnya ke Allah, duitnya lo sedekain ke anak-anak yatim. Nanti Allah kasih Ya, Pak. profit marginnya. Betul? Bantuin gue jawab. Bantuin gue jawab. Benar. Bapak punya 100 juta. Iya. Sedekahin. Dulu saya udah pernah ngomong sama dia, tapi dia nggak denger. Duitnya dikasih ke petani kentang sama dia. Sekarang dia jadi kentang. Tahu gak arti kentang? Apa tuh? Apa tuh? Apa arti kentang? Hah? Kurang kenceng. Apa artinya? Keadaan tangguh. Jadi kentang itu spermanya nggak keluar, jadi nahan. Tangguh. Jadi Pak, saya tuh udah pernah dibilangin sama Pak Haji. Tapi sayangnya nggak ngeyel. Sebenarnya biasanya kalau Pak Haji ngomong tuh saya nurut kan. Nah terus kemarin tuh ya nggak tahu ya, namanya manusia kan. Saya kasih deh uang saya tuh ke Soalnya sih jadi kentang. Itu si Pak Haji, kamu lagi. Jadi dulu Mbak Rati 2,5 miliar cair, 4 miliar cair, 40 miliar cair, 400 miliar cair. Jadi sekarang tinggal hajatnya 1 triliun. Duitnya dibagi-bagi ke petani kentang, duitnya dibagi-bagi ke petani tomat. Saya bilang jangan, Mbak, lebih baik duitnya disedekain aja ke Allah, biar nanti Allah yang bekerja. Buat apa kasih ke petani kentang? Itu urusannya pemerintah dengan KUD, dengan KUR. Kita nih bukan pemerintah. Kalau kita ngasih seperti buang garam di laut, nggak berasa asin. Waktu ngasih kayak raja,
mintanya kayak pengemis. Tapi dia nggak dengar suhunya, dia bagiin duitnya ke petani kentang, ke petani tomat. Sekarang dia kentang. Ya udah sih Pak Haji udah minta maaf aja lah. Begitu bos. Jadi lo punya duit, mendingan lo setor lagi ke Allah. Jadi Allah kasih kita rezeki, rezeki kita setor lagi ke Allah. Allah kasih kita uang, uang kita kasih lagi ke Allah. Allah kasih kita uang, uang kasih lagi ke Allah. Biar tektok 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 gitu. Namanya terima kasih, kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, cinta kasih, kasih sayang gitu. Jadi kalau punya di 100 juta, mendingan lo sedekahin ke anak yatim. Sekarang beneran sedekahin. Betul? Betul. Jadi banyak. Contohnya dia, 2,5 miliar disedekahin jadi 4 miliar. 4 miliar disedekahin jadi 40 miliar. 40 miliar disedekahin jadi 400 miliar. Pas 400 miliar dia bagiin. Saya bilang janganlah, duit nggak ada duit nggak ada saudaranya bos. Enggak, gue pengen berbagi, gue pengen bantu ekonomi orang gitu. Dan sekarang petani kentangnya, hore, akhirnya dia kentang. Ada lagi bos? Cukup, Pak. Dulu dia udah pernah sedekah ke anak yatim, luar biasa, hasilnya luar biasa. Kalau bapak dan ibu nanti baca di grup yang ada di grup, kan ada tuh bapak-bapak yang 2 kali ijab sama anak yatim kurung, cair 9,5 miliar. Tadi saya taruh di grup. Kalau bisa bapak dan ibu nanti japri saya atau japri nanti admin, Pak Haji saya bisa dimasukin ke grup dong. Nah bapak dan ibu foto yang asli kondisi hari ini, jangan foto yang 1000 tahun yang lalu. Ini rata-rata ngirim fotonya yang dulu, yang 1000 tahun yang lalu. Sekarang kan Pak Haji kenapa kok gue gak dimasukin? Apaan yang di foto-foto bayi? Bapak, Kemudian sedekahin bos. Bapak namanya siapa? Abdul Qadir. Bapak Abdul, sedekahin Pak. Sedekahin. Tapi harus diskusi sama istri dulu. Iya. Iya, kalau investasi ke petani kentang gak usah diskusi, langsung aja. Udah sih Pak Haji. Oh iya iya iya. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. pertanyaannya, Saya Ahmad dari Purwakarta sama anak istri di luar, Pak Ji. pertanyaannya. Saya dulu udah stop pinjam-pinjam ke bank, Pak Ji, karena pengen lepas dari riba lah istilahnya. Tapi 2021 saya jadi pindah ke utangnya ke perorangan, Pak Ji. Pertanyaannya, Nah, ya intinya pengen lunas gitu. Yang kan tadi udah gua ajarin. Lo datang ke Allah ngomongnya begini, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bukan hutang, bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian, bukan teguran, tapi ini anugerah. Hutang ini anugerah. Hikmahnya dengan hutang saya jadi makin dekat sama Allah. Saya rajin ibadah, rajin berdoa, saya jadi rajin sedekah, saya jadi rajin ke RDAY. Lo ngucapin kata-kata itu doang, Ya. nanti lunas. Yang ini kan 2 orang, Pak Ji. Yang satu udah kelewat jatuh tempo awal Agustus. Ini kan udah tanggal lebih dari 10. Ntar kalau lu baca doa yang tadi, Allah yang lunasin bos, dua-duanya. Iya, Pasti, iya. pasti. Yang orang kedua Oktober saya jatuh temponya. Nggak apa-apa kan umur lo nggak sampai Oktober. September awal lo udah nggak ada. Jadi lo nggak usah. Janganlah Pak Haji, masa saya meninggalin utang, janganlah Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti lo meninggal aja. Utang nanti yang ngurusin Haji Marko. Saya itu baik. Ada lagi? Terus yang kedua Pak Haji, saya pengen jadi saya akan main usahanya di supplier ikan, Pak Haji, ngirim-ngirim ke daerah Bogor juga banyak. Ikan apa? Ikan mas, buat pemancingan sama konsumsi. Ini kan masih ngandelin utang piutang dari bandar. Ya pengennya saya punya modal sendiri biar Kan ada ilmunya RDA gimmick, lo gosok dong muka lo pakai celana dalam. Ya. 99 mau tidur bangun tidur. Jadi orang kalau papasan sama lo lihat muka lo pasti ngasih modal lo. Semua orang Ya. celana dalam lo dibalik. baru dicoba sekali kemarin Pak Haji karena lihat di YouTube-nya Pak. Iya dipraktekin. Jadi Ya. mau tidur 99, ini berlaku semua bangun tidur 99. Bawaannya orang kalau melihat lo pengen ngasih duit aja. Ya. Nah kalau duitnya udah ngumpul, lo tinggal kabur. Tapi cuma celana dalam Pak Haji. Hah? Ya cuma celana dalam yang dibalik gitu. Celana dalam dibalik. Iya. Karena lo pedagang, karena lo makelar, wajib colek alat kelamin ke mulut lo. Supaya apa? Setiap lo ngucapin jadi duit. Setiap ngucapin jadi duit. Gitu. Itu ngelakuinnya kapan Pak Haji? Kalau lo lagi ada di trotoar.
Nanti semua orang mobil motor berhenti di kamar kalau mau berangkat. Ya. Sebelum keluar kamar, Ya. di kamar. Ya. Baru pakai celana, baru pakai berangkat, Ya. baru keluar dari rumah aja. Ya. Orang lihat lo, bawaannya pengen nitip modal. Amin. Bos, gue nitip modal boleh gak bos? Gua dapat pesangon nih bos 50 juta. Ya. Nih, dapat. Amin. Begitu. Nah, nanti ada lagi orang. Bos, nih bos, gue dapat duit nih bos 200 juta, gue titip dulu. Titip. Nanti kan sejam lagi ada polisi, lo ditangkap penada. Enggak lah, umur. Pokoknya lo praktekin, ini berlaku semua. Setiap ucapannya pasti jadi duit. Amin. Pasti. Amin, Pak Haji. Coba testimoni, praktekin. Lo ngomong apa tadi? Coba ngomong. Dengerin dulu, testimoni. Jangan di kamar. Nah, ya. Iya, jadi Pak, benar kalau katanya Pak Haji yang si colak-colak Ya. itu manjur banget. Karena itu udah kejadian sama saya. Jadi saya meeting ketemu dengan orang-orang yang alot. Waktu pertama kali itu Pak Haji suruh lakuin, saya udah lakuin. Ya. Begitu meeting, alhamdulillah apa yang saya mau mereka nurut. Ya. Nah, baru kemarin 2 hari yang lalu ya Pak Haji ya. Ini lebih alot lagi. Terus Pak Haji cuma kasih saya tanya Pak Haji, terus Pak Haji jawab WA saya. Pak Haji bilang pakai celana dalam dan BH terbalik. Ya. Sedekah pembersih WC. Kalau misalnya kita meeting dengan 5 orang, waktu pergi berarti 500.000. Ya. Jadi satu orang 100.000. Ya. Nanti pulangnya selesai meeting ditutup lagi, jadi kayak gendang. Gendam. Ya. Buat lo. Jadi 1 juta tuh Ya. pulang pergi kan. Akhirnya Pak Haji juga bilang pakai itu colak-colak itu. Ya, ya. Itu saya lakuin dan alhamdulillah yang alot, yang mereka keras hati Jadi gampang. jadi gampang. Dan makasih ya Pak Haji. Bu, kalau nyontoin Barati yang acil lah. Sini gue kasih tahu. Jadi gini Pak, kalau bisa kan waktu itu tuh Barati lagi ada acara, baru dia praktekin. Kalau bisa, celana di dalam, celana dalam dibalik, BH dibalik, itu kita jadiin habit, kebiasaan. Karena orang yang pakai celana ke dalam kebalik, orang yang pakai BH dibalik, nggak bakal kena santet, nggak bakal kena guna-guna, nggak kena hipnotis, nggak bakal kena investasi bodong, nggak bakal ditawarin investasi bodong, nggak bakal. Kedua, orang yang colek alat kelamin, ceboknya bagi kiri kanan, kiri, colek, taruh di mulut, colek, taruh di mulut, sampai alat kelamin lo copot. 9 kali, 9 kali, 9 kali. Colok, taruh di mulut. Colok, taruh di mulut. Enggak lah. Ucapan saya jadi duit. Ucapan saya jadi duit. Ucapan saya jadi duit. Dagangan gue laku, dagangan gue laku. Apakah ibu dagang rumah, apartemen? Ini udah dibuktiin sama tamunya RDAY. Sekarang kaya raya, tajir melintir. Mau tahu dagangannya apa? Ayo, siapa bisa nebak? Soto. Bukan. Kalau soto, emang ada orang dagang soto kaya raya? Sekaya-kayanya paling punya kontrakan 100 pintu, 200 pintu. Ini tajir melintir. Kuburan. Yang 500 juta itu yang sehari 500 juta, yang sehari 500 juta itu pabrik ya, yang paling ditanya ya kan yang sehari 500 juta kan, yang 100 juta kan. Jualan apa? Kok jualan kuburan? Bukan sih, apa sih itu apa? Oh, kripto gimana? Kok pupuk? Showroom mobil. Kalau jualan showroom mobil, ada barangnya, ada modal, dijual. Ini dia jualannya nggak pakai modal. Asuransi kan ada polisnya. Asuransi itu ada polisnya. Hah? Makelar tanah kan ada tanahnya yang dijual. Ini nggak ada. Cimol. Cimol kan ada. Lama udah. Ya, biar cepat.
Pertanyaan apa lagi ya? Yuk. Ya, yang berikutnya yang tadi Pak Haji, yang tadi Rami diobrolin ya, mudah-mudahan saya pengen ke tanah suci Pak Haji. Nggak mungkin lo ngucapnya aja tadi mudah-mudahan. Ya maksudnya Nggak secepatnya. boleh, pasti. Ya pasti lah. Ada lagi? Yang terakhir bisa privat Pak Haji. Privat. Bos, 100% tabung gua yang privat, hitungannya cuman jam, paling lama hari terkabul. Betul. Anaknya langsung diterima di IPB tanpa tes. Betul, Pak. Privat cuma berapa lama? Sebentar banget. Sebentar. Ya. Ada lagi tamu saya tuh, yang orang Kalimantan, deal 1 triliun. Apalagi hajat recehan. Kalau hajatnya gede, wajib privat. Tapi kalau enggak, kayak gini juga terkabul. Apalagi kan lo pada muka merah, pasti cepet. Pertanyaannya apa? Ini Pak. Deketin dikit. Iya. Saya udah 3 kali ngalamin hampir meninggal Pak Haji. Nanti yang keempat meninggal. Nggak apa-apa Pak Haji kalau saya udah ikhlas gitu. Cuman kenapa gitu saya bisa kayak gini gitu Pak Haji? Karena alat kelamin ibu mungil. Pak Haji mau. Coba lihat dulu alat kelamin mungil. Biasa kok Pak Haji masa jadi. Gala. Karena di badan ibu ada hodamnya, ada jinnya. Nah, jadi dikeluarin dulu tuh hodamnya, jinnya. Nanti kalau udah nggak ada hodamnya, nggak ada jinnya, ibu begini, rezeki banyak, gitu. Minimal ibu muda lagi. Alat kelaminnya pulen. Bapak bisa. Iya, cara ngeluarinnya gimana tuh Pak Haji? Remes alat kelamin ibu pakai tangan, kobok di teko. Remes 9 kali, taruh di teko sekali. Remes 9 kali, taruh di teko 2 kali. Sampai 9 kali, baru diminum. Boleh dimasak, boleh langsung diminum. Selama 9 hari. Nanti kalau udah keluar jinnya, udah keluar, langsung muka ibunya peot. Ada lagi pertanyaan? Tangan kiri gitu. Lo ceboknya pakai tangan apa? Iya Pak Haji. Iya sama gini Pak Haji, anak saya kan ikut ke anak saya ya yang sontor. Cuman sekarang anak saya yang perempuan ini udah nggak kerja, jadi suaminya. Cuman saya rasa nggak enak gitu Pak Haji kalau gimana gitu. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya saya apa saya tinggal di situ, apa saya tinggal sama anak yang satu gitu. Ini tinggal sama dia aja, mau gak tinggal sama dia? Saya memang mau Pak Haji tinggal sama dia, cuman saya masih ada khawatir sama cucu saya. Ya udah tinggal sama si bungsu. Ada lagi? Masih bungsu ya Pak. Ya ada lagi? Pak Haji kalau si bungsu itu memang dia mau kerja lagi. Saya udah bilang kalau kerja lagi saya mau tinggal sama dia. Gitu. Pertanyaannya apa sekarang? Jadi apa namanya anak saya tuh bisa manjang nggak kerja lagi Pak Haji? Bisa. Sepanjang teteknya dia. Panjang. Pentilnya panjang nggak? Lihat dulu. Kalau pentilnya panjang. Punya anak ya pasti panjang Pak Haji. Oh iya. Kan jahit. Oh iya. Biasanya kalau pentilnya panjang, gede, rezekinya panjang, rezekinya gede. Oh amin. Coba lo lihat pentil lo gede apa panjang apa enggak? Kalau DTI mau panjang, kalau DTI berpendek. Oh, iya. Gitu. Sama gini Pak Haji, ini kaki saya kayaknya nggak baik-baik, ini udah lama Pak Haji, udah berapa tahun. Sakit apa? Ini nih gini aja sekarang apa namanya panas tuh. Gitu. Orang yang sakit kayak gitu namanya gejala diabetes. Obatnya mandi jam 00. Umur ibu berapa? 74. Selama 74 hari sembuh. Pertanyaan apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Kaligarut, Pak. Pertanyaannya? Saya ada pertanyaan. Nanti ntar nih, terakhir. Ini agak belum sebentar. Gue masukin neraka jahanam bentar. Nama pertanyaan apa? Saya alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji dan saya silaturahim sama Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mau kaya raya, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Mau kaya raya, Pak Haji. Ya. Kaya raya. Lo tinggal praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00. Pak Hotman Parjuta ya? Gue udah. Ya terus. Lo tanya Pak Hotman udah berapa tahun? Haji Marco aja berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Terus. Nanti ketemu. Ada lagi?
Saya mau izin Pak Haji mengamalkan ilmu Pak Haji. Boleh. Kapan mau meraktikinnya? Sudah Pak Haji. Hah? Sudah. Udah? Oke. Pertanyaannya apa? Saya mau itu Pak Haji contoh buat kakak saya. Hernia. Buat apa centong? Hernia, penyakit hernia. Hah? Hernia. Hernia obatnya bukan centong. Hernia obatnya dijilatin. Kontolnya yang hernia dijilatin sama istrinya. 99 gini. Haji Marco nggak pernah bisa hernia karena tiap hari kontolnya dijilatin malah istrinya. Ini lagi berantem aja nggak jilat. Libur Haji. Libur. Dijilat tuh. Bisa? Bisa. Usah pakai centong cuy. Ada lagi? Kebetulan Pak Haji, kan saya di rumah ada tamu yang datang. Kurang dengar Miki Mas. Suka minta air, suka pingin itu penyakitnya disembuhin. Gitu. Maksudnya lo buka pengobatan di kampung? Bukan buka. Apa? Ada saja. Apa? Ada saja yang datang minta. Iya datang orang minta apa? Yang minta disembuhin, ada yang nangis. Nangis? Ya anak nangis. Karena takut sama lu. Minta air gitu Pak Haji. Minta air. Ya. Terus pertanyaannya apa ke gue? Ya mau itu centong lagi buat ngobatin. Buat ngobatin orang sakit yang datang ke lu. Ya. Nanti pasien lu sama gue saingan. Amin Pak Haji, amin. Amin Pak Haji. Ada deh. Kasih. Humor ya, jangan diambil hati ya. Sip. Ya, pasti. Kok gue lagi? Nih, gue kasih duitnya nih. Buat manggil nih. Haji Marco bisa dapat ratusan miliar. Nanti panggil pakai centong. Haji Marco, Haji melintir. Salaman dulu Haji Marco. Itu guru kita. Amin. Nanti kalau disalaman samain alat kelamin sama Haji Marco ya. Nama? Lucy, saya dulu kerja, terus sekarang nggak ada kerjaan. Terus ngelamar-ngelamar dibilang terlalu tua, karena umur saya 52. Dan gitu, Umur 52. Umur 52. Berarti lahir tahun 71. Terus, tapi saya ketitipan anak 2, karena suami kan udah cerai. Yang harus saya hidupin Pak Haji, gimana caranya nggak kerja, pengangguran, tapi dapat income? Gampang, gosok muka lo tiap hari 9. Mau tidur bangun tidur. Nanti tiap pagi banyak kakek-kakek ngasih duit ke lo. Udah gitu, itu Pak Haji apa? Saya vertigo Pak Haji nih, kuping bendengin mulu. Gampang, colok pakai jari kiri, slep, taruh di kuping 9 kali. Umur lo 52, berarti 52 hari. Ntar sembuh, colok. Tapi kan belum ketahuan Pak Haji dari mana. Tapi pokoknya bendengin aja. Kan belum dicolok, coba dicolok sekarang. Nanti sembuh sekarang. Praktekin langsung. Satu lagi Pak Haji, anak saya lagi skripsi, tapi dapat dosen susah banget, mempersulit mulu. Itu sementara kan kondisi keuangan saya lagi begini gitu ya. Jadi kan kalau tahun depan saya harus bayar kuliah lagi. Gampang. Anak yang skripsinya nggak jadi-jadi, kalau mau ngurus skripsi, mau ketemu dosen, wajib sedekah pembersih WC 100.000. Kalau mau ketemu dosennya 100.000, nanti skripsinya paling cuma ketemu 2 kali 3 kali langsung jadi. Ada lagi? Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Muhammad BMP Hetaria. Nama? Muhammad BMP Hetaria Pak Haji. Pertanyaannya? Pak Haji, saya pengen sehat bersama istri saya juga anak-anak saya. Dan emang lo sakit apa? operasi jantung Pak Haji. Gampang. Orang yang sakit badan, obatnya RDI cuma 1. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi jam 00. Udah itu doang. Mandinya mesti keramas dari rambut atas sampai rambut bawah. Pakai air hangat boleh itu Pak Haji. Pakai air kencing lo yang hangat boleh. Pak Haji bisa. boleh. Keduanya Pak Haji, saya pengen banyak uang Pak Haji. Gampang. Lo punya duit berapa hari ini? Kita sepakat sedekahin ekstrim seisi dompet. Kalau duitnya nggak ada di dompet, ada di saku, nggak berlaku. Ini berlaku khusus yang ada di dompet. Yang di saku nggak berlaku. Ada berapa Dik? Ada dompet lo. Dompet. Saya nggak pernah bawa dompet Pak Haji. Ya udah, apa yang lo bawa lo sedekahin aja ekstrim gitu aja, nanti lo jadi orang kaya. Kayak Mbak Rati aja, dia bawa duit 500 juta, dia sedekahin semuanya. Tuh, kenal enggak? Aneh kata. Namanya sedekah brutal. Demikianlah pencerahan kali ini bersama Bapak Haji Dwi Susanto. Tetap ikuti dan simak setiap arahan beliau. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala doa, hajat, dan harapan Bapak Ibu segera terkabul dan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.